Orang Longguo, jika kalian tidak tunduk pada negara kami, dalam 3 bulan, kami akan menghancurkan Longguo dengan senjata terbaru. Orang Yingguo benar-benar keterlaluan. Apakah kita hanya bisa terus mundur dan dibantai? Tidak mundur. Yingguo hanya perlu memutus pasokan chip, senjata canggih kita akan menjadi besi tua dalam sekejap. Apakah tanpa chip Yingguo, kita tidak bisa membuat senjata? Kami, para peneliti, merasa malu pada negara, hingga membuat Longguo mengalami penghinaan ini. Hampir selesai. Tinggal 1 langkah terakhir. Persatu. Menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah itu, Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda. Hingga sekarang belum ada kemajuan. Pak Qiu, masalah milenium telah terpecahkan. Kaki Pak Qiu, benar. Semuanya benar. Logika tertutup. Sempurna. Ini nyata. Masalah milenium terpecahkan. Dunia akan mengalami inovasi. Teknologi akan mengalami lompatan besar. Seluruh dunia akan mengalami perubahan besar. Longguo diberkati. Di mana orang ini? Kota Jiang, Longguo. Bukankah hadiah jutaan sudah dijanjikan? Postingan forum memang tidak bisa dipercaya. Jika ini terungkap, hidup ini akan mengikuti jejak ibu. Menjadi akademisi miskin. Tidak. Postingan sampah. Pak Qiu, langkah terakhir, tinggal 1 langkah. Pak Qiu, obat, di mana obat Anda? Cepat, gali sedalam apapun untuk menemukan orang ini. Bawa dia ke akademi tinggi. Tidak. Buat dia duduk di posisi saya, sekarang, segera. Ayah, Ibu. Ayah, Mama, kalian sedang apa sih? Nggak ada apa-apa. Nak, kok kamu datang? Papa siang hari kerja batu bata. Pinggang nggak enak, itu cuma peregangan aja. Ngomong-ngomong, uang sekolahku kan masih kurang sedikit. Aku udah putuskan, aku mau kerja baut setiap malam buat nambah penghasilan. Jangan terlalu capek deh. Jangan. NAK. Di jalur produksi ada radiasi, Papa masih bisa kerja, kamu fokus aja sekolah. Jadikan Mama sebagai contoh, Papa bisa menghidupi kalian berdua. Pasti nggak ada masalah. Alipay menerima transfer 1 juta. S1 juta? Ini, Papa baru aja pasang nada dering HP, gimana? Cukup motivasi kan? Kalau belajar terlalu bagus, jadi akademisi kayak Mama. Bukannya nanti seumur hidup nggak bisa lepas dari kemiskinan? Papa, Mama. Kalian juga tahu, selama ini aku cuma bisa dapat nilai pas-pasan, nggak akan ganggu. Nak udah besar. Udah ngerti, tahu bantu kita, cuma nilai ini. Aduh, salah kamu.
Mau latih apa pewaris? Sekarang anak kita. Kerja baut lebih presisi dari mesin. Terus gimana? Masa sekarang bilang, kloset rumah kita dilapisi emas. Nanti dia malah jadi anak orang kaya yang manja. Apa? Masalah milenium terpecahkan? Siapa? Siapa yang memecahkan? Aduh. Malam ini 100 yuan, sebulan 3.000. Setahun 30.000, masa depan cerah, nggak habis-habis. Aduh, dari mana datangnya gelandangan bau ini? Tahu nggak ini tempat apa? Long Girl, dia itu Hishang. Yang mahasiswa pindahan itu. Bukan. Jurusan matematika Universitas Jiangsu kita. Kan termasuk yang terbaik di Longguo, kok bisa terima orang kayak gini? Dia diterima? 3 perlengkapan pabrik. Teman kita ini, dia cukup tahu diri ya. Hahaha, tahu dirinya nggak bisa ngikutin. Udah cari jalan keluar sendiri, hahaha. Masuk pabrik itu bagus, kerja pasang sekrup bisa dapat banyak uang. Hahaha. Awalnya aku cuma kira, nilai kamu nggak bagus. Nggak nyangka, otaknya juga nggak encer, hahaha. Cukup, Suen Long. Teman kita Hisham ini keluarganya kurang mampu. Kerja di pabrik itu buat cari uang sambil kuliah. Kalian begini ada artinya nggak sih? Ketua kelas sudah bicara, bubar. Coba lihat hasil ujian masuk ini, berantakan banget. Kalau bukan karena ketua kelas yang menaikkan rata-rata kelas kita, jadi bahan tertawaan sefakultas. Nilai 100, ketua kelas, kamu lagi-lagi dapat nilai sempurna. Aku pernah menang kompetisi matematika, tapi matematika kuliah ini. Kayak baca kitab langit, ya ampun, apa perlu dijelaskan lagi? Ini pasti si mahasiswa ahli jurusan lagi, ngejatuhin nilai kelas. Li Qiang, kalian nggak boleh mengurangi semangat teman. Aduh, ketua kelas, kami ini bukan mengurangi semangat teman, kami ini jelas-jelas membantu teman, bantu dia maju, ayo semua. Lihat berapa nilai Hishang. Gimana, dapat berapa? Ini mahasiswa ahli jurusan, kenapa kamu tidur aja bisa lulus? Aku cuma dapat 40. 60, nggak neko-neko, nggak dimarahin ibu juga. Sempurna banget. Nggak apa-apa Hishang. Lebih giat lagi, lain kali bisa lebih dari 60. Aduh, nilai Hishang kita ini. Bener-bener pas, ENAM plus. Aku bilang, ini kontrol nilai yang presisi atau cuma bisa dapat segitu? Hahaha. Menurutku, daripada malu-maluin di sini, mending cepat-cepat lapor ke pabrik elektronikmu. Hahaha, bukan. Cheng Jiu, kamu bodoh ya, teman kita Hi. Sudah kerja di sana, hahaha. Diam. Sekarang mulai ujian dadakan. Semua dengar baik-baik kali ini. Ujian penting internal sekolah sangat krusial. Siapa yang coba-coba curang, jangan salahkan aku kalau marah. Pak Kepala Sekolah, soal-soal ini nggak terlalu sulit ya? Mereka kan baru masuk kuliah, ngerjain ini. Aku takut langsung bikin mereka kehilangan kepercayaan diri. Ini terlalu mudah. Seperti biasa, tetap kontrol nilai sampai 60.
Ini soal matematika atau kitab langit sih? Aku aja nggak ngerti soalnya. Setidaknya, selesaikan 2 soal pertama dulu. Sebuah ujian dadakan, kenapa semua wajahnya terlihat begitu buruk? Kertas ujian ini diserahkan langsung ke kepala sekolah oleh Profesor Su dari Akademi Ilmu Pengetahuan Naga. Akademi Ilmu Pengetahuan Naga akan secara rahasia memilih otak terbaik di seluruh negeri untuk membentuk kelas jenius. Mengatasi masalah milenium adalah saringan pertama. Hishang, aku tahu keadaan keluargamu sulit. Tapi kesulitan itu bukan alasan untuk menyerah. Fokuslah pada belajar, ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa mengubah nasibmu. Apa gunanya belajar dengan baik? Jurusan matematika kami pernah melahirkan akademisi naga. Itu adalah kehormatan. Akademisi. Ibu menjadi akademisi dan melakukan penelitian untuk kemajuan naga. Ibu tidak digaji. Hanya miskin saja. Ya sudah, baiklah. Kamu pikir, dengan keberuntungan, kamu bisa lulus ujian masuk ini. Apakah kali ini kamu akan seberuntung itu? Jika kamu menyeret kelas kami ke bawah. Guru, tenang saja, saya pasti tidak akan menyeret kelas ke bawah. Berapa nilai yang kamu dapat? Benarkah butuh 2 jam untuk mengerjakannya? Saya perkirakan sekitar 40 lebih dan beberapa materi. Yang saya gunakan bukan dari materi kuliah, tapi yang saya pelajari kemudian. Kamu masih lumayan, saya mungkin bahkan tidak mencapai 30. Untuk soal level ini, biasanya butuh setidaknya 5 jam. Bagaimana? Apakah ada bibit unggul yang menonjol dalam ujian kali ini? Tidak ada. Kalau begitu, untuk ujian kali ini, yang nilainya di bawah 60 tidak perlu dihitung. Jadi, mungkin tidak perlu dihitung sama sekali. Ada yang lulus, di sini ada yang lulus. Siapa? Hishang. Dia dari kelas mana? Dari kelas kami, tapi biasanya dia hanya dapat nilai pas-pasan. Saya ingat, saya pernah memeriksa kertas ujiannya, anak ini selalu dapat nilai pas-pasan. Sepertinya dia masuk Universitas Jiang dengan nilai pas-pasan juga. Ada yang tidak beres. Siswa ini tidak beres. Tentu saja tidak beres. Coba lihat, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pakai aljabar saja. Cara berpikirmu tidak bagus. Anak ini menggunakan kurva elips geometri aljabar. Cara penyelesaian di kertas ini semuanya benar, tapi hasilnya semuanya salah. Jadi maksudmu apa? Aku curiga dia sedang mengontrol nilai. Hishang, gimana hasil ujianmu kali ini? Ya biasa aja. Yang penting udah nulis semua, pasti luluslah. Waduh, kayaknya soal kali ini terlalu susah. Aku malah ngasih kertas kosong. Aku beneran nggak tahu, kayaknya aku nggak bisa jawab satu soal pun. Bahkan Neba aja nggak tahu caranya. Ada yang gak beres. Meskipun dia mahasiswa pindahan. Tapi bisa masuk Universitas Jiang, dasar seburuk apapun, nggak mungkin. Satu soal pun nggak bisa dikerjakan. Kertas ini. Lulus. Ngibul nggak pakai ngarang ya? Soal kali ini bahkan aku ngerjainnya aja susah. Kamu yang setiap hari masuk pabrik, ngepasin baut. Lulus? Siapa yang percaya? Ketua kelas, gimana hasil ujianmu kali ini? Kayaknya aku juga jelek. Jelek yang cuma beda 1 poin dari nilai sempurna itu? Aku curiga semua pilihan gue salah. Soal terakhir, jawaban yang aku dapat adalah 3, 2, 6, 5, 4. Ini sama sekali nggak kayak jawaban soal matematika. Apa? Gak, soal kali ini susah ya? Enggak bro. Maksudmu soal ini gampang? Ketua kelas aja bilang dia nggak yakin. Kamu siapa? Berani-beraninya bilang soal ini mudah. Nilai udah keluar. Udah tahu hasilnya kayak apa aja? Kalian semua. Aku malu sama kalian.
Nilai sempurna 100, 2/3 dari kalian dapat nilai 1 digit. 2/3 1 digit. Tapi, kalian nggak perlu sedih, soal kali ini adalah ujian awal seleksi kelas jenius dari Akademi Sains Naga. Nggak bisa jawab itu wajar. Ambil sendiri kertas ujiannya. Hishang, keluar sebentar. Waduh, dipanggil sendiri. Jangan-jangan dapat nilai 0, terus dikeluarin. Bawa 3 peralatan masuk pabrimu. Pagi dikeluarin, sore langsung bisa kerja. Pergi memutar sekrup. Aduh, aku pergi. Kalian diam. Hishang, jangan takut. Gurusan meskipun tegas, tidak akan menyangkal seorang siswa hanya karena nilainya buruk. Paling tidak, aku akan membantumu belajar. Terima kasih. Sekarang, dia pasti mati. Kepala sekolah. Kak Kepala Sekolah, selamat siang. Apakah aku lagi-lagi menyeret kelas kita ke belakang? Kepala Sekolah tahu, dasarku buruk, sejak kecil aku bukan bahan belajar, bahkan ketika lulus ujian masuk ke Universitas Jiang. Hanya menginjak garis nilai. Siswa Hishang, kesulitan ujian kali ini sangat tinggi. Kamu adalah juara pertama di sekolah. Kesulitannya memang. Apa? Bisa dapat nilai setinggi itu? Aku sedang mempertimbangkan untuk memuji kamu di depan seluruh sekolah. Sebagai contoh yang baik. Tidak. Kepala sekolah, tidak perlu. Soal-soal itu aku cuma nebak-nebak. Dipuji di seluruh sekolah. Bukankah aku sudah sia-sia selama ini? Oh. Semuanya cuma nebak-nebak. Hishang, coba lihat soal ini. Pikirannya jelas, prosesnya sempurna, tapi hasilnya salah. Kenapa begitu? Tentu saja. Pasti dia tidak bisa mengerjakannya. Sudahlah, nak, jangan pura-pura, kamu yang mengontrol nilai ini. Masih kurang matang. Kamu seharusnya sempurna menghindari semua proses yang benar. Kepala sekolah, apa yang Anda bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Hishang, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kelas jenius di Longke Institute? Kelas Jenius Longke Institute. Apakah nanti aku akan menjadi akademisi? Benar, mungkin kamu bisa menjadi akademisi kedua dalam sejarah Universitas Jiangcheng. Aku tidak mau menjadi akademisi. Mana bisa lebih banyak daripada aku masuk pabrik memutar sekrup malam hari. Tidak apa-apa, aku sudah menelepon ayahmu untuk berdiskusi. Langsung saja memanggil orang tua. Kamu si rubah tua, tidak bermoral. Suamiku, anak kita bisa kuliah, itu sudah seperti asap keluar dari kuburan leluhur. Aduh, sudah tahu. Kali ini meskipun dia dapat peringkat terakhir di sekolah, aku tidak akan marah. Untung aku punya firasat, sudah siapkan baju proyek di mobil. Bocah kecil, masalah apa lagi yang kau buat untuk ayahmu? Tuan Hi, salah paham, silakan duduk. Kali ini kami mengundang Anda untuk meminta pendapat Anda agar Hishang bisa ikut seleksi resmi kelas jenius Longke Institute. Begini, Hishang. Nilai ujiannya kali ini di tes sekolah adalah 60. Peringkat pertama di sekolah. Bocah kecil. Biasanya kan cuma nilai pas-pasan. Kenapa kali ini bisa peringkat pertama? Kamu kurang ja? Ayah, kamu salah sangka. Aku cuma dapat nilai pas-pasan.
Omong kosong, nilai pas-pasan bisa peringkat pertama? Kau pikir ayahmu buta huruf? Tidak pernah sekolah? Tidak. Kali ini berbeda, ini ujian seleksi kelas jenius Longke Institute, tingkat kesulitannya seperti neraka. Ujian seleksi Longke Institute. Dia, benar-benar, ini rata-rata nilai sekolah 18. Peringkat kedua, 45, anakmu 60. Sudah jauh di depan peringkat pertama. Tidak ada keberatan. Bagus sekali. Nok. Kelas jenius bagus, kita harus ikut, kamu harus berusaha. Kita bisa jadi akademisi. Hancur? Mimpiku jadi bos pabrik baut hancur. Ayah tahu sejak kecil kamu benci belajar. Jangan terlalu banyak tekanan, kalau gagal nanti. Ayah yang akan menghidupimu, ayah kan? Mengandalkan apa? Mengandalkan kamu yang kerja pabrik baut? Tidak bisa pergi lagi. Hi, kamu kembali. Wajahmu kenapa hitam? Kamu tidak benar-benar dikeluarkan kan? Jangan, Hishang, kalau kamu pergi. Siapa yang akan jadi buntut kita? Kita sama-sama mahasiswa transfer. Kenapa bedanya jauh sekali? Cepat masuk pabrik baut saja. Jangan buang-buang uang sekolah, toh keluarganya miskin. Siang nanti pabrik buka, jangan sampai terlambat. Hi, bos pabrik. Kau pikir aku tidak mau pergi? Kenapa? Ada yang mau menahanmu, si bodoh ini? Sekelas denganmu adalah noda terbesar dalam hidupku. Hishang, soal Olimpiade Matematika ini. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Bisakah kamu mengajariku? Apa? Teman Hishang, bagaimana kamu menyelesaikan soal Olimpiade Matematika ini? Bisakah kamu mengajariku? Bukan, maksudku ketua kelas, soal ini bahkan kamu tidak bisa menyelesaikannya. Kamu malah bertanya padaku, lihat saja aku seperti bisa apa tidak. Benar juga, ketua kelas. Dia yang setiap hari terlihat ngantuk, mungkin bisa menyelesaikan soal seperti ini? Ini adalah ujian seleksi jenius dari Longke Institute, beberapa orang. Mungkin bahkan tidak mengerti soalnya, hanya bisa dapat nilai 0. Kalau dia bisa menyelesaikan soal ini, saya, Swenlong, akan langsung memakan kertas ujian ini. Benar, paman dari Longge kami. Itu adalah profesor di Fakultas Matematika sebelah, benar-benar profesor. Soal dengan tingkat kesulitan setinggi neraka ini, hanya profesor. Seperti itu yang bisa menyelesaikannya. Sulit? Bukan, soal ini harus profesor. Baru bisa diselesaikan. Sulit? Membual sampai ke langit. Kamu tidak takut lidahmu keseleo? Teman Hi, kamu toh akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak perlu keras kepala di sini. Dikeluarkan. Benarkah? Tentu saja. Fakultas Matematika kami tidak butuh orang sepertimu. Oh iya, pabrik-pabrik di sekitar sini. Semua adalah milik keluarga Longge kami. Kamu. Sekarang lebih baik berlutut dan memohon pada Longge kami. Mungkin Longge kami akan merasa kasihan. Dan bisa menempatkanmu sebagai ketua kelompok di pabrik. Itu lebih baik daripada kamu mati lelah di jalur produksi. Cukup kalian berdua, siapa bilang Hishang dikeluarkan? Gurusan sudah menunjukkan padaku kertas ujianmu. Kamu menjawab dengan benar, dan pemikirannya sangat jelas. Tolong, bisakah kamu mengajariku? Bagaimana sebenarnya kamu menyelesaikannya? Bagus, setelah dikeluarkan, siang bisa pasang baut. Malam juga bisa pasang baut, sebulan dapat 6.000. Ketua kelas berbicara padamu, kamu tuli ya? Bukan, aku cuma nebak, untung saja. Tidak mungkin, ini soal terakhir. Omong kosong, King Yi, pasti kamu salah. Seperti dia yang bodoh ini, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan? Soal terakhir dari Longke Institute? Pasti salah, di Fakultas Matematika, apakah ada orang lain yang bernama Hishang yang jenius? Namanya sama. Tidak mungkin, gurusan sudah bilang padaku. Ujian awal kelas jenius kali ini di kelas kami. Hanya 2 orang yang lulus. Satu adalah saya, yang lainnya adalah Hishang. Saya tahu. Jiakura. Ketua kelas, kamu dibohongi olehnya, pantas saja. Pantas saja Busan tidak mengumumkan hasilnya. Pantas saja Busan memanggilnya keluar sendirian. Ini sedang menangani kecurangan, ini sedang memberinya muka, begitu. Aku kasih tahu ya, tidak bisa mengerjakan, dapat nilai 0 juga tidak memalukan. Tapi kalau curang, itu membuat seluruh muka kelas kita hancur.
Pantas saja tidak diumumkan hasilnya, orang curang seperti kamu. Pabrik kami tidak akan menerima. Siapa yang bilang saya curang? Soal ini bukan, ada tangan saja bisa kan? Hisham, tidur ini bikin kamu gila ya. Kalau kamu tidak curang, kenapa tidak diumumkan hasilnya? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat kepada mahasiswa matematika kami, Hisham. Dengan hasil terbaik sesekolah, maju ke ujian kedua kelas jenius. Tuan He, Anda lihat, saya sedang bersiap untuk memuji dengan baik melalui siaran. Mahasiswa Hisham, Anda lihat, Anda sudah datang ke sini. Bagaimana kalau Anda sendiri yang melakukannya? Baik, bagus, sangat bagus. Saya yang akan melakukannya, pasti saya yang melakukannya. Kalau begitu saya pergi dulu. Anda sibuk, Anda sibuk. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat kepada mahasiswa matematika kami, Hisham. Dengan hasil terbaik sesekolah, maju ke ujian kedua kelas jenius. Hisham, jangan-jangan kamu benar-benar jenius ya? Apa sih jenius, kamu ini? Terlalu banyak nonton drama pendek ya, dia ini. Teman Hi, jangan dengarkan mereka. Emas pasti akan bersinar. Sepertinya, kamu adalah satu-satunya harapan kami angkatan ini. Untuk menjadi akademisi. Kak Long, Anda dengar? Sekolah sudah mengumumkan, resmi diakui. Saya sama sekali tidak curang, Kak Long. Anda tadi janji saya, masuk pabrik Anda jadi ketua kelompok. Anda lihat kan? Anda segera realisasikan. Tunggu, kalian semua tuli ya, suara di siaran ini. Sama sekali bukan suara Pak Han. Siaran penting seperti ini, biasanya hanya Pak Han. Yang berhak mengumumkan, benar, Hisham. Kamu tidak hanya curang, kamu juga menyuruh orang untuk berpura-pura jadi pemimpin sekolah. Nyusup diam-diam ke ruang siaran, ini pelanggaran berat. Tunggu saja, selain Didu, masih ada hukuman lebih berat. Ini pelanggaran serius. Tanggilane Zipmo. Kali ini bukan cuma Didu doang. Bukan. Aku tidak. Su Wenlong, kamu mau ingkar? Janji bantu Hisham? Bilang aja langsung. Binki, Jangan panggil King Yi. Kita tak dekat. ketua kelas. Jangan dengar omongannya. Anak ini tiap hari tidur di kelas, mana mungkin juara satu? Kalau dia juara, aku balik nama. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Hisham dari jurusan matematika. Dengan nilai tertinggi, lolos ke tahap 2 kelas jenius. Ketua, omongan gak ada bukti. Ayo ke ruang siaran. Tengket Besa, kalau terbukti tak ada hubungan dengan Hisham, Su Wenlong akan langsung masukkan dia ke pabrikku jadi kepala regu. Oke Longge. Ayo berangkat sekarang. Hisham, jangan hiraukan mereka. Fokus persiapan ujian yang penting. Kita dengan Kok suaranya familiar ya? Ayah. Jangan halangi aku masuk pabrik jadi kepala regu. siapa kau? Berani masuk sini? Mungkin kalian tak kenal aku, tapi pasti kenal anakku Hisham. Dia yang juara 1 tes awal kelas jenius Lembaga Sains Naga dari kampus Jiangcheng. Anak curang tak berguna, bapaknya buruh kasar. Sembarangan masuk ruang siaran. Keluarga tikus. Kau yang kami cari. Berani pura-pura jadi pejabat kampus. Tunggu saja. Aku laporkan ke Satpam sekarang. Anakku curang? Siapa bilang? Tunjukkan bukti. Masih perlu bukti? Seluruh kampus tahu Hisham tiap hari tidur. Dia mahasiswa pindahan masuk pas-pasan. Mana mungkin juara 1? Dengan apa dia juara? Dengan bapaknya yang kerja kuli bangunan kotor-kotoran? Hei, keadaan kami berdua tak perlu diomeli anak kemarin sore. Berkomen-komen, siapa kau ini? Anakmu tadi masih memohon padaku, mau masuk pabrikku. Jadi ketua kelompok, bagaimana kalau kau juga memohon padaku? Aku akan berbaik hati, menerima kalian berdua, ayah dan anak, masuk pabrik. Ini masih lebih baik daripada di luar, terkena angin dan terik matahari. Apakah salah membesarkan dengan sederhana, membuat mata anjing ini? Meremehkan orang, berani memperlakukan anakku seperti ini? Kakek, dengar tidak, Satpam akan segera datang. Kau tunggu saja, akan diusir bersama anakmu.
Lepaskan. Kalian siapa? Berani berbuat rusuh di Universitas Jiangcheng? Ini adalah perguruan tinggi terkemuka. Bukan tempat untuk orang-orang kasar seperti kalian berbuat rusuh. Lepaskan aku. Hizong, bagaimana menangani kedua orang ini? Hizong. Kau sebenarnya siapa? Teknologi Longhua. Hianze. Ayah, siapa itu di dalam mobil? Wenlong, ingat orang itu. Itu adalah legenda dunia bisnis Longguo, orang terkaya di Longguo. Hianze. Kau adalah orang terkaya Longguo, Hianze? Syukurlah kau masih punya mata. Kau? Kau orang terkaya Longguo, lalu siapa aku? Kalau begitu bukankah aku jadi penguasa Longguo? Kau tidak kencing. Lihat sendiri seperti apa kelakuanmu dengan penampilanmu ini. Berpakaian seperti baru diambil dari tumpukan sampah. Bermuka tebal mengaku sebagai orang terkaya Longguo. Dan kau, tahu ini tempat apa? Universitas Jiangcheng, institusi tertinggi di Jiangcheng. Bahkan wali kota Jiangcheng datang pun harus menghormati. Kau berani berbuat rusuh di sini, kau sudah tidak mau hidup? Tidak tahu maka tidak takut. Sekarang mengaku salah dengan patuh, menyerah. Mungkin masih bisa dihukum ringan, kalau tidak, yang menunggu kalian. Bukan hanya diusir dari sekolah sesederhana itu, termasuk Hishang. Bagaimana, sekarang sudah takut? Aku ingin lihat. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau benar-benar menganggap diri sebagai orang terkaya? Kau seperti katak menguap, mulutmu besar sekali. Memang seperti bapak seperti anak. Omongannya menggema ke langit, tidak takut angin besar memotong lidah. Tidak tahu langit tinggi bumi luas, dua katak dalam sumur, duduk di sumur melihat langit. Bagaimana tahu betapa luasnya alam semesta ini? Alam semesta luas? Di Jiangcheng, separuh industrinya adalah milik keluarga Su, di sini keluargaku adalah langit. Keluarga Su Jiangcheng. Su Tianqi itu siapa hubungannya denganmu? Kau? Kau kenal ayahku? Sepertinya ada sedikit ingatan, lelucon, ayahku siapa dia? Bukan orang seperti kamu yang bisa mendekatinya, dia. Mungkin di suatu majalah. Melihat foto ayahmu, lalu berani pamer di sini. Perlegak, Hizong. Su Tianqi, orang terkaya di Jiangcheng, memang ada orangnya. Dulu grup ini berencana di Jiangcheng, dia menunggu di luar markas grup. Menunggu selama setengah tahun, meminta bertemu, akhirnya, saya sendiri yang mengatur. Ayah sangat mengagumi orang terkaya di Longguo. Dulu memang pernah pergi ke grup orang terkaya. Bagaimana orang ini bisa tahu hal ini? Benar-benar bermain peran sampai tuntas. Kalau bukan karena Longge di sini yang membongkar kalian. Aku hampir percaya omong kosong kalian. Kamu tutup mulut. Tuan Su, bagaimana kalau ayahmu yang bicara langsung? Halo. Huye, Hizong akhirnya mau bertemu. Dengan saya, Su tua. Ayah. Ya, saya. Itu. Bukankah itu berarti Hishang? Longge, kamu lari cepat sekali. Tuan. Grup belum sepenuhnya stabil, lebih baik jangan membuka. Identitas saya sebagai orang terkaya. Nak, kamu datang. Bukan? Ini bagaimana? Kenapa dia memanggilku Tuan? Ah. Dia memanggilmu Tuan. Aku tidak tahu. Nak, kamu salah dengar ya. Selesai, rencana Hizong untuk melatih penerus. Gagal, ini, otak cepat berpikir. Kenapa aku memanggil Tuan-Tuan, ini? Xiao Hie, Ja. Aku tadi memanggil Xiao Jie, kolega. Saya kira dia ikut masuk. Lalu ini bagaimana keadaannya? Sebenarnya saya polisi sipil, tadi sedang patroli di sekitar sini. Melihat dua orang ini mencurigakan, demi keamanan kampus. Saya langsung menangkap mereka. Apa yang terjadi di sini? Kepala sekolah, kamu akhirnya datang, tadi ada siswa yang melaporkan. Ada yang menggunakan ruang siaran tanpa izin, kami baru datang langsung ditangkap. Ternyata begitu, salah paham. Saya hanya warga yang peduli, maaf. Ini. Jelaskan, siapa yang melaporkan, sebenarnya bagaimana? Guru. Kami yang melaporkan, itu. Kami curiga Hishang. Dia menang pertama karena curang, dan suara di siaran itu bukan suara Anda. Jadi ada kesalahpahaman, curang, konyol. Ujian siswa Hishang. Adalah saya dan beberapa profesor yang memeriksanya secara langsung. Tidak ada masalah, Tuan He.
adalah ayah dari siswa Hishang. Kebetulan hari ini ada di sekolah, biarkan dia mengumumkan kabar baik ini sendiri. Itu juga saya setujui. Ada masalah apa? Masih ada masalah? Long, tadi kamu bilang sambil tepuk dada. Janji sama saya jadi ketua kelompok pabrikmu, kan? Anak ini, betapa dalam obsesinya masuk pabrik jadi ketua kelompok. Sanggu Malapetaka. Setelah menyelesaikan urusan Jiangnan, harus segera berterus terang sama dia, belikan dia 20, tidak 200 pabrik, biar dia bosan pasang sekrup. Dengar, selama Hishang keluarga kita bisa lancar melewati ujian kedua Long Keiyuan. Saya percaya dengan kemampuan siswa Su. Mengatur posisi ketua kelompok seharusnya mudah. Kamu setuju kan, siswa Su? Setuju. Pasti saya yang tanggung. Ini semua adalah latihan soal dari akademisi Long Keiyuan. Kamu bisa bawa pulang untuk latihan, persiapan ujian kedua. Untuk kelas jenius. Semangat. Saya untuk ketua kelompok. Kalau jadi ketua kelompok, saya bisa buat dia 200 sehari. Masa depan cerah. Untuk jadi ketua kelompok, kerjakan 10 set soal lagi. Kepala sekolah, soal yang kamu kasih sudah saya selesaikan. Masih ada lagi? Jarang kamu begitu aktif, anak yang bisa diajar. Kebetulan saya di sini sama kepala sekolah, minta lagi untukmu. Baik. Sudah dikirim ya, baik-baik. Soal ini juga tidak sulit. Lao Zhao, soal sudah selesai. 20 menit selesai. Dan dapat nilai sempurna, aneh benar aneh, saya. Saya jelas sudah masukkan beberapa soal. Yang kelompok kami terjebak setengah tahun. Lao Zhao langsung kaget. Tenang, ini baru permulaan, jujur saya kasih tahu. 2 hari lalu, ujian awal kelas jenius Long Keiyuan. Soal setan itu, Departemen Matematika kami. Hanya satu anak ini yang lulus, hanya 60. Kamu bercanda apa? Dengan kemampuannya, tidak mendapatkan nilai sempurna itu yang aneh. Saya sudah melihat kertas ujiannya berkali-kali, setiap langkah penyelesaiannya. Sangat brilian, tapi setiap sampai pada hasil kunci, dia selalu salah hitung dengan tepat. Dan sejak masuk, nilai ujiannya selalu tepat 60. Bahkan masuk ke jurusan matematika Jiang University. Hanya melewati batas minimum, peringkat terakhir. Dia masuk karena penempatan. Dengan kemampuan seperti ini, kenapa dia pura-pura bodoh? Apa tujuan anak ini? Siapa yang tahu? Tapi menurut pengamatan saya, dia sepertinya sangat tertarik bekerja di pabrik. Pabrik? Sungguh sia-sia, membiarkan bakat matematika seperti ini. Tidak, bakat matematika yang langka sekali dalam 1000 tahun, bekerja di pabrik? Lauhan, cepat, kirim soal ini juga kepadanya. Saya tidak percaya. Dia bisa menyelesaikannya dalam 20 menit lagi. "20 menit lagi. Siswa ini benar-benar menakutkan. Dengan tingkat kesulitan seperti ini, dia bisa menjawab semuanya dengan benar dalam 20 menit. Siapa nama siswa ini? Cepat katakan, siapa namanya? Hishang, dari jurusan matematika. Dia adalah siswa yang cukup sulit. Hishang, Mengkingka. Jia,
Jia, dialah Hishang itu. Lauhan, ini darurat, tolong segera keluar. Saya punya hal yang sangat penting, harus segera melapor ke atasan. Ah, oke. Lau Sao, kamu baik-baik saja? Wajahmu terlihat sangat pucat. Tidak apa-apa, tutup pintunya, tanpa izin saya. Siapapun tidak boleh masuk. Ok. Pak Su, ini Sao Qian. Ini darurat, dengarkan saya, masalah milenium. Tenangkan dulu napasmu. Apa yang membuatmu begitu panik? Aku gila, benar-benar gila. Seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin dia adalah Hishang yang menggegerkan dunia matematika? Sangat absurd. Tidak bisa melaporkannya, setidaknya untuk saat ini. Pak Su, begini, soal yang kamu berikan padaku sebelumnya. Soal sulit untuk kelas jenius, sudah terpecahkan. Terpecahkan? Oleh siapa? Seorang mahasiswa dari jurusan matematika, Jiangcheng University. Dan dia hanya butuh 21 menit, semuanya benar, tidak ada yang salah. Apa? 20 menit? Ini bukan lelucon. 100% benar. Bagus sekali, kelas jenius kita. Tidak. Negara kita membutuhkan jenius seperti ini, jenius di antara jenius. Monster di antara monster. Pegang ini. Saya akan segera kembali ke Akademi Ilmu Pengetahuan, mengumpulkan semua anggota inti. Untuk merancang soal ujian baru. Kuota kelas jenius dikurangi menjadi 5. Besok saya sendiri yang akan memimpin pengawas ujian. Lauhi ini tidak menjelaskan apa-apa, hanya bilang anaknya besok ada ujian penting, jadi dia sendiri pergi ke Gangnam untuk membuka bisnis baru, tapi ini menyangkut masa depan negara. Aku juga tidak bisa lepas dari ini. Sudahlah, urusan kelas jenius itu penting, tunggu sampai ini selesai. Aku akan mengganti rugi anakku dengan baik. Kapan anakku jadi rajin belajar begini? Ujian apa yang kamu kerjakan ini? Oh, Bu. Apa yang salah dengan ujian ini? Tidak ada ujian ini. Cukup berkualitas. Semua dari sekolah yang sama, kalau saja anakku. Seperti jenius itu, apakah anakku tertarik? Untuk berkecimpung di dunia akademis? Rencana kekayaanku hampir mencapai. Langkah krusial, jangan sampai gagal di tengah jalan, Bu. Ah, Ibu jangan bercanda. Kamu tahu kemampuan saya seberapa, kan? Saya lebih baik masuk pabrik dan bekerja dengan jujur. Ah, Bu, saya sebentar lagi naik jabatan jadi ketua kelompok. Nanti saya yang merawat Ibu, ajak Ibu makan di restoran setiap hari. Bu, ada proyek yang harus pergi beberapa hari. Kamu jaga diri baik-baik. Oh, baik. Benar-benar pertolongan dari langit, kalau sampai Ibu tahu. Saya ikut ujian kelas jenius, rencana saya masuk pabrik. Akan hancur. Mobil ini keren banget. Kalau saya bisa bertahan sampai level kepala bengkel, apakah saya juga bisa dapat satu? Hishang, ngapain melamun? Ujiannya sebentar lagi mulai. Ayo masuk. Oh, ayo jalan. Profesor San kemarin memberitahu dadakan, ujian kedua ini mungkin akan mengeliminasi banyak orang. Banyak orang. Profesor San tidak memberitahu kamu secara detail? Sebenarnya ujian tertulis ini akan mengeliminasi 90% orang, lalu wawancara memilih 10 orang untuk masuk kelas jenius, tapi dengar-dengar tadi malam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Long secara darurat mengubah aturan. Dengar-dengar mengganti dengan soal ujian baru yang sulitnya luar biasa. Dengar-dengar akan langsung mengeliminasi 99% orang, dan kuota wawancara akhir juga dikurangi dari 10 menjadi 5. Mengeliminasi 99% orang. Hanya menyisakan 5, berapa banyak yang ikut ujian kedua ini? Ah, berapa banyak? Sekitar 2000 orang. Tapi selalu ada yang merasa beruntung. Masuk hanya untuk mengisi kekosongan. Temanmu? Ah, bukan. Pabrik mana yang mengeluarkanmu untuk mempermalukan diri? Tahu ini tempat apa?
Ada hubungan apa denganmu? 5 ruang ujian, ini bukan Universitas Jiang, kan? Itu bukan universitas abal-abal, bukan tempat seperti itu. Orang yang keluar dari sana, pantas berani-beraninya menyombongkan diri di depan kelas jenius kami. Lily, kita semua berasal dari jurusan matematika, bisa dibilang setengah saudara. Perkenalkan secara resmi, saya Cheng Xin, dari jurusan matematika Universitas Huaking. Pemenang medali emas nasional, boleh tahu nama adik? Nama tidak perlu diketahui, kalau tidak ada urusan silakan pergi. Hei, mengenal orang Huaking itu kehormatanmu. Jangan tidak tahu diri. Orang Huaking, hebat ya? Tentu, kakak Sin saya itu di ujian nasional. Mendapat 80, termasuk yang terbaik di seluruh negeri. 80? Menurutku biasa saja. 80, siapa sih jeniusnya? Oh, orang Huaking, ya sudah. 80 biasa saja, kamu dapat berapa? Hanya mahasiswa Universitas Jiang, belum pernah melihat dunia. 90, dengar-dengar sekarang merosot, bahkan tidak ada profesor. Profesor? Tidak mau jadi? Lebih baik jadi ketua kelompok di pabrik. Kamu menghina profesor, saya Chen Sui dari Universitas Hua. Hari ini akan memberantas kejahatan rakyat. Saya Gong Kuan dari Universitas Hai. Hari ini akan memberantas kejahatan untuk rakyat. Aduh, ujian akan segera dimulai. Silakan peserta ujian masuk ke ruang ujian dengan tertib. 80 biasa saja. Nanti setelah ujian, jangan menangis keluar. Hisyang, jangan pedulikan mereka, fokuslah pada ujian. Semangat. Kamu juga. Tidak mungkin. Saya juara sains provinsi. Simbol ini, soal ini. Kenapa saya sama sekali tidak mengerti? Ini apa sih? Selesai. Soal ini, sama sekali tidak ingin diselesaikan. Tidak boleh menyerah. Coba ikuti cara Hisyang. Mencoba yang terbaik. Oh, lebih sulit dari soal yang diberikan kepala sekolah. Tapi ya begitu saja. Dapat 60, seharusnya bisa lulus ujian kedua, kan? Tidak, kali ini harus stabil, benar-benar terpilih masuk kelas jenius itu. Ketua kelompok saya, pasti hancur semua. Jenius Universitas Jiang ada di ruang ujian kelima. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Siapa sebenarnya yang bisa memecahkan soal saya dalam 20 menit? Tidur di tengah ujian benar-benar tidak bisa dibantu. Metode penyelesaian soal yang diajarkan Hisyang benar-benar berguna. Metode penyelesaian soal ini, sepertinya inilah orangnya. Si jenius Jiang yang disebut-sebut oleh Zhao Xiu. Tak disangka, ternyata seorang gadis cantik. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Baru benar, kumpulan ini. Soal yang dikerjakan dengan susah payah oleh beberapa akademisi ini seharusnya membuat si jenius juga merasa tertantang. Tidak sia-sia kami begadang semalaman. Aduh. Soal ini terlalu kejam. Benar-benar bukan untuk manusia, tidak memberikan kesempatan sama sekali. Aku tidak mengerti satu soal pun. Ini ujian atau eksekusi publik. Guru, saya minta maaf, saya mengecewakan bimbingan sekolah.
Tidak ada satupun yang saya yakin, semuanya hancur. Ada apa ini? Hisyang, aku. Aku hanya berhasil menyelesaikan 2 soal. Itu pun dari soal-soalmu sebelumnya, dipaksakan. Kali ini, pasti tidak ada harapan. Tunggu. Apa katamu? Kamu hanya menyelesaikan 2 soal. Ya, hanya 2. Yang di belakang, bahkan tidak mengerti. Soal kali ini sebegitu sulitnya. Hancur, berarti. Soal-soal yang aku tulis asal-asalan untuk mengontrol nilai. Malah mungkin menjadi nilai tertinggi lagi. Ini benar-benar hancur. Hisyang, kamu. Ada apa? Jangan-jangan tidak menyelesaikan 1 soal pun. Jangan pedulikan aku, biarkan aku menangis sebentar. Soal kali ini, jangan-jangan terlalu sulit. Kebanyakan siswa mengumpulkan kertas kosong. Di mana kertas ujian mahasiswa Jiang? Aku ingin memeriksanya sendiri. Zhou Qingyi. Ada. Bahkan si jenius ini hanya benar 2 soal. Tidak mungkin. Jangan-jangan, aku salah orang. Pak Su. Saya masih punya 1 set ujian dari Jiang Cheng. Ujian ini sungguh. Ini, peserta ujian ini. Benar-benar monster. Cepat beritahu saya, siapa namanya? Namanya. Di sini sedang memeriksa ujian rahasia, orang-orang yang tidak berkepentingan. Guru, bagaimana Anda bisa datang? Masalah milenium ini. Langkah terakhirnya sulit sekali, ditambah lagi. Sang pemecah masalah yang muncul sekejap, sekarang hilang tanpa kabar. Qiu Lao sudah kelelahan. Saya dengar kalian sedang memilih kelas jenius. Saya bawa Qiu Lao untuk mengganti suasana. Qiu Lao sudah sementara melepaskan tugas utama dari masalah milenium. Kami berpikir-pikir. Beban berat ini, hanya Anda yang bisa memikulnya. Masalahnya, Anda yang buat soalnya. Saya lihat bibit-bibit dari Longguo. Baik. Tingkat kesulitan ujian ini jauh melebihi yang biasa. Tidak heran, hasilnya sangat buruk. Akademisi Su, Anda belum tahu? Yang dia cari, itu adalah jenius di antara jenius, raja di antara raja. Kasihan Xiaoyun. Ujian kali ini, apakah tidak ada satupun jawaban yang layak dilihat? Aduh, semua ujian yang mendapatkan nilai ada di sini. Benarkah? Apakah ini? Ini? Apakah ini? Benar. Jia. Benar. Pasti dia. Pasti seperti ini, tidak mungkin salah.
Tuhan memberkati Longguo. Qiu Lao, jangan terlalu bersemangat. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya menemukannya. Saya akhirnya menemukannya. Qiu Lao, cepat jelaskan. Apa yang Anda temukan? Itu adalah si monster, Hishang. Qiu Lao, saya tahu, Anda pasti terlalu stres. Hishang. Bagaimana mungkin dia adalah biarawan yang memecahkan masalah itu? Itu hanya kebetulan bunyinya sama. Itu bisa dipecahkan. Orang jenius yang bisa memecahkan masalah milenium. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia hanya seorang mahasiswa? Pasti dia. Saya sama sekali tidak salah orang. Pak Qiu, lihat nilai ini. Dia hanya dapat 60. Soal Profesor Su, seberapa sulit pun. Bagi orang seperti itu. Jampun. Nilai. Apakah nilai itu penting? Lihat. Lihat cara berpikirnya. Lihat solusinya. Lihat esensinya. Aller Logica. Sama persis dengan inti penurunan masalah milenium. Sama sekali tidak mungkin salah. Orang ini, sekarang juga, bawa saya bertemu dengannya. Jangan pedulikan saya. Biarkan saya menangis sebentar. Wah. Dengar-dengar kamu tidur di ruang ujian, selesai ujian. Keluar lalu jongkok sambil menangis. Jangan-jangan kamu tidak bisa menjawab satu soal pun? Chengxin, jaga mulutmu. Jangan bicara sinis di sini. Mulut saya. Masalah sebelum masuk ruang ujian, belum saya selesaikan dengan kalian. Kemana perginya sikap sombong tadi? Sekarang, kenapa seperti anjing kehujanan? Kakak Sin saya tadi bilang, dalam ujian ini, dia berhasil menyelesaikan 3 soal besar. Juara kali ini, pasti kakak Sin saya. Soal kali ini, memang lebih sulit dari biasanya. Saya perkirakan, hanya separuh orang yang bisa dapat nilai 1 digit. Beberapa orang, dapat 0 pun tidak aneh. Jampun. Siapa bilang saya tidak menjawab soal? Kamu tidak mengosongkan lembar jawaban? Lalu kenapa wajahmu muram? Pura-pura apa? Saya menangis apa? Kalau nilai saya terlalu tinggi. Rencana saya masuk pabrik jadi ketua tim, hancur semua. Terlalu tinggi? Bukan. Saya rasa kamu gila karena ujian. Mulai ngomong ngawur ya? Saya dari Departemen Matematika Huaking. Kali ini, saya berusaha mati-matian. Hanya bisa menyelesaikan 1 soal. Tapi bisa menyelesaikan 3 soal? Level Teratas. Terlalu sulit, bukan untuk manusia. Saya tidak bisa menyelesaikan 1 soal pun dengan sempurna. Tidak ada yang terpecahkan. Apakah soal kali ini sulit? Saya selesaikan semuanya dalam 30 menit. 30 menit? Tidak mungkin, saya satu ruangan dengannya. Saya bersaksi, anak ini langsung tidur di meja begitu masuk ruangan. Tidur hampir sepanjang ujian, pasti dia sedang membual, jangan percaya omongannya. Dengar enggak, membual tanpa persiapan. Kayaknya kamu bukan mau masuk pabrik, tapi mau masuk rumah sakit jiwa ya? Cepat daftar aja. Di dunia matematika, banyak jenius yang gila karena soal sulit. Memang banyak. Tapi kayak kamu, yang gila karena kebodohan sendiri. Benar-benar langka sepanjang sejarah. Chengxin, Hishang sudah bilang kamu gak percaya. Ngapain di sini memaksa-maksa? Tapi Hishang, aku percaya kamu. Kamu bilang sudah selesai. Pasti sudah selesai, nggak perlu berdebat dengan mereka. Tunggu saja nilainya keluar. Nanti ketahuan sendiri. Sudah, nilainya keluar, cepat lihat. Bagaimana mungkin cuma 1 poin? Aku jelas mengerjakan 2 soal, 28 poin.
Aku lolos Pak Guru, lihat enggak? Aku tidak mengecewakan Anda. Tidak mengecewakan. Tidak ada. Kok nggak ada namaku? Nilai 0 nggak masuk daftar. Sin ada di sini, 38 poin, peringkat kedua. Pazizi runner-up. Benar-benar pantas, cuma peringkat kedua. Sedikit berbeda dengan yang aku bayangkan. Nilai, 38 poin, peringkat pertama 48 poin. Zhou Qingyi. Masih berani datang lihat daftar, benar-benar nggak kapok ya. Ngapain lihat? Petugasnya sudah bilang, sampah nilai 0. Nggak layak masuk daftar, nggak ada namamu, lupakan saja. Nggak ada namaku. Benar-benar nggak ada namaku. Aduh. Bagus, nggak ada namaku di daftar. Meski posisi ketua kelompok nggak bisa dipertahankan, tapi masih bisa masuk. Ini jauh lebih baik daripada ditangkap dan dijadikan akademisi. Orang ini dapat nilai 0, kok bisa senang kayak gini? Emang otaknya ada masalah? Gila, pasti orang ini gila, dapat nilai 0. Kayak menang lotre, pasti otaknya ada masalah. Nona Zhao. Meski lulusan Jiangda, tapi bisa dapat peringkat pertama. Bisa dibilang lumayan untuk standarku, kita berdua. Sudah lulus ujian kedua, dengan nilai kita berdua. Masuk ke kelas jenius sudah pasti. Bagaimana kalau kita bertukar kontak, nanti di kelas jenius? Bisa saling membantu. Gigi. Parenti. Kakak Sin sudah kasih muka, jangan sampai kamu tidak tahu diri. Pahami situasinya. Lily, jangan kasar begitu. Nona Yo, syarat saya untuk pasangan selalu tinggi. Sejak pertama kali melihatmu, saya sudah jatuh cinta. Saya sudah punya pacar. Dia adalah Jia. Seorang pecundang yang dapat nilai 0, pacarmu. Siapa bilang Hishang dapat nilai 0? Orang tua ini kenapa? Rasanya pernah lihat di mana ya? Kalian siapa sih? Petugas, pengumuman, orang tua. Kamu bilang Hishang, dia bukan nilai 0. Berdasarkan apa? Benar. Yang tidak masuk daftar, selain nilai 0, ada juga juara kali ini. Yang masuk kelas jenius tanpa ujian, namaku tidak ada, apa aku? Coba lihat dulu kemampuanmu, pantas tidak, HMPH. Selesai. Hishang, aku tahu kamu pasti bisa. Tidak mungkin, pasti palsu, dia apa kemampuan dia? Jenius dan orang biasa, memang beda jauh. Kamu tua bangka yang tidak mati-mati. Kamu pasti orang yang Hishang suruh. Kalian berkomplot untuk berakting. Berani tidak hormat pada Qiu Lao, kuota kelas jeniusmu. Segera dibatalkan, tidak akan pernah diterima lagi. Qiu Lao. Apakah itu? Benar tidak ada namaku. Wah, bagus sekali. Di pengumuman benar tidak ada namaku. Tunggu dulu.
Meskipun posisi ketua kelompok tidak terjaga, tapi masih bisa masuk pabrik. Ini jauh lebih baik daripada ditangkap dan dijadikan akademisi. Hahaha. Kamu ini, siapa yang memberi kamu racun? Terhadap posisi akademisi, terhadap masuk pabrik jadi ketua kelompok. Begitu keras kepala ya. Qiu Lao. Kelas jenius ini. Saya tidak akan pergi. Kesempatan berharga ini lebih baik diberikan kepada yang lebih berambisi dan lebih membutuhkan. $60 poin? Kamu sebenarnya bisa dapat nilai sempurna. Coba jelaskan kenapa? Enggak. Wah, benar-benar tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata tua Anda. Pak Qiu, visi Anda luas, membakar diri untuk rakyat dan negara. Saya sangat mengagumi dari lubuk hati. Tapi kondisi keluarga saya berbeda. Sejak kecil, sudah takut miskin. Miskin. Jadi, saya sengaja menekan nilai, takut dicari jadi akademisi. Siapa si brengsek yang memberi anak ini? Pemikiran aneh bahwa akademisi sama dengan orang miskin. Pak Qiu, saya mohon, keluarga saya terlalu miskin, dan sudah cukup susah punya satu akademisi di rumah. Tunggu. Kamu bilang di rumahmu ada akademisi. Siapa? Siapa lagi kalau bukan ibuku Sunianyun? Sunianyun? Iya, Ibumu Sunianyun? iya, kenapa? Pak Qiu kenal dia? Suami Nianyun. Kan Hianzai, orang terkaya di negara ini. Ini yang disebut keluarga miskin sejak kecil oleh anak ini? Sunianyun yang baik, rupanya sedang menerapkan pola asuh miskin untuk anak, pantas saja. Pantas saja membuat anak ini yakin akademisi itu miskin. Hanya ingin masuk pabrik jadi ketua kelompok. Pak Qiu, Anda kenapa? Nianyun. Dulu adalah salah satu murid terbaik saya. Oh, kalau begitu. Anda pasti adalah kakek guru saya. Masalah milenium terkait nasib negara sangat penting, meskipun dia anak Nianyun dan Anzai. Bakat tidak diragukan, tapi karakter masih perlu diuji. Karena kamu memanggilku kakek guru di sini. Benar-benar ada hal kecil yang sulit. Harus minta tolong dengan muka tebal. Kakek guru, Anda kan hebat, apa yang perlu? Saya bantu? Lihat ini. Situs ini sepertinya belum pernah saya lihat. Ini bukan situs biasa. Mekanisme pertahanannya pada dasarnya adalah kunci logika matematika yang sangat rumit. Coba kamu lihat bisa bukan nggak? Oke, siap. Dekan, database inti jaringan internal kita yang dipakai buat nyelesain masalah milenium. Udah dibobol. Kebocoran 30%, celahnya makin melebar. Bocor 100%. Data. Hilang semua. Hanker. Hitungan inti berbulan-bulan. Semua kemajuan kunci tentang era milenium. Bocor semua. Lokasi. Langsung lacak sumbernya. Kabarin Pentagon. Aktifkan status siaga tertinggi. Gue pengen lihat siapa orang nekat yang berani sentuh rahasia tertinggi negara Lang. Sumber serangannya ada di wilayah Naga. Naga? Nggak mungkin. Ini mustahil, Dekan. Firewall kita punya soal matematika dunia yang belum terpecahkan ratusan tahun.
Secara teori, itu tembok yang nggak bisa ditembus. Di dunia ini, nggak ada orang yang bisa memecahkannya. Gue ngerti sekarang. Mereka nemu orang itu. Orang yang tiba-tiba muncul, yang berhasil memecahkan masalah milenium itu. Ternyata orang naga. Ancaman kayak gini nggak boleh dibiarkan. Gue hubungi Pentagon sekarang. Minta bunuh Jia. Talenta kayak gini harus dipakai negara Lang. Langsung pakai komunikasi encrypted tingkat tertinggi. Kasih tahu orang itu, gue mau ke naga langsung. Kamu beneran berhasil membukanya? Cuma dicoba-coba aja? Tingkat kesulitan soal di dalam firewall ini. Awalnya gue cuma mau cari sudut pandang yang breakthrough. Cuma nemu arah aja, udah jadi pencapaian yang luar biasa. Ternyata, si iblis nggak bisa diukur pakai tolok ukur talenta biasa. Yang penting udah kepecahkan. Hahaha, pasti dia. Dia pasti itu biarawan iblis. Nggak nyangka. Sekuat negara Lang aja, soal kesulitan soal ini, cuma lebih cepat. 3% doang dari kita. Soal ini kayaknya gue pernah lihat di mana ya? Gue ingat. Ini bukan yang dulu di forum matematika itu. Yang digantung lama, katanya hadiahnya 10 juta. Soal milenium? Gue pernah kepikiran, kalau bisa memecahkan, bisa kaya mendadak. Ujung-ujungnya gak dapat apa-apa. Apa? Kamu tahu soal ini? Sama cara nyelesainnya? Pak Kiyu, sampai segitunya carinya gue. Hanya untuk memahami soal ini, benar? Ya, benar. Asalkan kamu memberitahuku solusi lengkapnya, uang 10 juta, 100 juta, asalkan kamu minta posisiku ini. Bisa kuberikan padamu. Apa? Hishang. Kiyu Lao, Anda adalah seniorku, guru besarku. Bagaimana mungkin aku, sebagai junior, meminta imbalan dari guru besar? Aku tidak meminta apa-apa, tapi aku punya satu permintaan. Hanya satu permintaan, asalkan Anda setuju. Solusi lengkap soal ini, akan kuberikan dengan kedua tanganku. Guru besar di sini, katakan saja, asalkan aku bisa melakukannya. Tidak ada yang tidak kusetujui. Aku, tidak ingin terjun ke penelitian, tidak ingin masuk laboratorium. Apalagi menjadi akademisi, aku hanya ingin. Untuk keluargaku yang kecil ini, mencari sedikit uang, hidup dengan tenang. Anak ini, ternyata sudah terpengaruh berat oleh Nianyun dan mereka. Keracunan yang parah. Anak, hanya satu permintaan ini, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada lagi. Anak. Apakah kamu mengerti betapa pentingnya soal ini? Saat ini, semua otak terbaik di dunia, semua mesin canggih di dunia, bekerja siang dan malam untuk mengatasinya. Siapa yang menguasainya? Dialah yang memegang kunci untuk membuka era baru. Mengintegrasikannya ke dalam teknologi, dunia akan mengalami perubahan besar yang luar biasa. Negara mana yang pertama kali berhasil? Negara itulah yang memiliki hak bicara atas dunia. Aku tidak peduli. Ini hanya soal yang kuselesaikan, dengan santai saja. Terima kasih. Hishang. Kebangkitan negara naga adalah cita-cita yang tertanam dalam tulang generasi guru besar. Kamulah yang menggantikan aku, tidak menggantikan kita semua. Menyelesaikan apa yang kita cari seumur hidup, baik. Asalkan kamu mau, tidak ada yang berani memaksamu menjadi akademisi. Ini adalah janji yang bisa guru besar berikan padamu. Baik, aku akan menuliskan solusi soal ini untuk Anda. Tidak perlu buru-buru, guru besar, masih ada satu hadiah spesial untukmu setelah kamu menerima hadiah ini. Baru berikan solusinya padaku, tidak terlambat. Lagi pula tanpa kamu, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Hadiah apa? Kamu akan tahu kebenaran dunia. Aduh. Kiyu Lao, jangan-jangan mau memberikan hotel ini padaku. Memang pantas senior dari Longke Institute, begitu dermawan.
Parenti. Hotel Jiangnan bukan sembarang orang bisa masuk. Silakan tamu kehormatan, maafkan kebodohan saya. Jangan marah ya. Kebenaran dunia ini akan terungkap melalui kompetisi teknologi. 3 hari lagi, akan ada kompetisi dengan standar tertinggi. Puncak teknologi. Ini kartu masukmu. Puncak teknologi. Qiulau, Anda terlalu menghargai saya. Saya hanya bisa matematika, kompetisi teknologi ini. Peringkat tidak penting, kebanyakan adalah pemodelan matematika. Dan inti dari algoritma. Cocok dengan seleramu. Yang lebih penting, hadiah yang saya siapkan untukmu akan menunggumu di pusat kompetisi ini. Qiulau, hadiah apa sih, sampai Anda berputar-putar begitu misterius? Sponsor di balik kompetisi ini adalah ayahmu, yang kekayaannya setara dengan negara. Saya juga akan mengirim Nianyun untuk membuatmu mengerti siapa seharusnya dirimu. Kenapa buru-buru? Nanti kamu akan tahu. Ingat, kamu adalah Youyu. Untuk menghindari masalah, lebih baik kamu memakai topeng. Dengar tidak, Senior Qiulau dari Longke Institute akhirnya menerima murid, bukan hanya dengar. Katanya ada kuda hitam dari kelas jenius. Entah siapa sih orang hebat itu, sampai bisa menjadi murid Tejahi Qiulau. Di dunia akademik Longguo, pasti bisa berjalan dengan luasa, sumber daya dan status. Apapun ada. Jenius, kita semua doktor, seorang anak yang bahkan belum lulus sarjana. Bisa mengalahkan kita para doktor. Saya punya sepupu yang pernah ikut seleksi kelas jenius, katanya. Orang beruntung itu adalah Hishang. Waduh, siapa bilang saya mau jadi muridmu? Sekarang semua orang tahu. Saya hanya ingin tenang, cari uang saja. Kamu. Sial. Benar-benar dikenali. Ini selesai. Qiulau, kamu sudah membunuhku. Hijian. Kamu juga di sini, teman-teman. Apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan kami? Asosiasi Anti-Hishang. Syukurlah, hanya ketakutan, bukan mengenali saya. Tapi, apa ini sih? Asosiasi Anti-Hishang. Benar. Qiulau sekarang sudah tua, pasti terpengaruh oleh si Hishang itu. Dengan kata-kata manisnya, tujuan asosiasi anti-Hishang kami adalah mengungkap wajah aslinya, membuat Qiulau menyadari siapa yang layak kami bina sebagai pilar masa depan. Tuan Hijian ini adalah bintang generasi sebelumnya, berusaha keras untuk menjadi murid Qiulau, tapi bahkan tidak bisa mendekati pintu. Mungkin terlalu tertekan. Sepertinya dia benar-benar gila. Ayo pergi, cepat pergi. Teman. Bagaimana, teman, untuk masa depan dunia penelitian kami, apakah kamu tertarik bergabung dengan asosiasi anti-Hishang kami? Tidak perlu. Anda sibuk. Pertimbangkan lagi. Nianyun, bukankah ini kompetisi teknologi? Kenapa ada soal matematika seperti kitab suci di sini? Anzai, jangan meremehkan soal ini. Sudah bertahun-tahun, hanya saya yang berhasil menyelesaikan setengahnya. Dan karena itu, saya bisa menjadi murid Qiulau. Saya tahu, istri saya yang terhebat, istri saya jenius. Soal apa yang bisa mengalahkanmu? Qiulau tiba-tiba ingin mengambil murid. Dia meminta saya membawa soal ini untuk melihat apakah ada orang yang beruntung di generasi muda ini. Yang bisa menarik perhatian Qiulau menjadi murid terakhirnya. Pasti haruslah jenius langka ini. Masa depan yang sangat cerah. Sebenarnya, saya teringat satu orang. Di kota Jiang, satu universitas dengan anak kita. Sayangnya, sampai sekarang saya bahkan tidak tahu namanya. Bicara tentang anak. Setelah kompetisi ini selesai, bagaimanapun, saya harus jujur padanya. Kalau tidak, dia akan terus berpikir untuk bekerja di pabrik. Bisnis keluarga ini nantinya harus diserahkan ke tangannya. Sudah lama menyembunyikan ini darinya, sekarang saatnya.
Kamu adalah... Postur tubuh ini agak mirip dengan anakku. Di kompetisi teknologi, ada satu soal matematika lengkap. Menarik. Tidak terlalu sulit juga. Genius. Genius sejati. Saudara, bergabunglah dengan kami, Asosiasi Anti Hishang. Asosiasi, kami membutuhkan jenius luar biasa sepertimu. Lupakan saja. Kamu tahu apa yang kamu pecahkan ini? Kamu tahu siapa yang membuat soal ini? Siapa? Ini adalah Qiu Tongqiu, tokoh besar dari Akademi Long kami. Qiu Tongqiu, yang tua itu. Saya pikir siapa? Soal ini adalah ujian yang dibuat oleh Qiu untuk menguji murid-muridnya. Siapa yang bisa memecahkan soal ini, bisa menjadi murid Xiao. Ini adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah kesempatan yang tak tertandingi. Dulu, saya hampir berhasil, tidak menyangka. Hari ini kamu yang memecahkannya, kamu. Maaf, saya tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Saya pergi. Tidak menyangka, di lingkaran kami. Benar-benar ada orang yang tidak tertarik. Kesempatan langka menjadi murid Qiu. Tidak peduli sama sekali. Tidak mempedulikan ketenaran dan kekayaan. Sikap yang menganggap kekuasaan seperti awan, pasti bisa membuat Qiu menghargai, sehingga Qiu bisa melihat perbedaan antara orang ini dan Hishang, dan merekrutnya. Saudara, jangan buru-buru pergi. Saya sudah tahu rahasiamu. Mungkinkah dia tahu saya adalah Hishang? Kalau begitu, ini berakhir. Dia tidak akan bertindak, kan? Lihat reaksimu. Saya tahu, pasti tidak salah, kamu selalu memakai topeng. Tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Kamu pasti bukan peserta resmi yang diundang, kan? Saya tebak. Kamu pasti seorang ahli dari masyarakat, tidak tahu dari mana. Di sudut yang tak terduga tiba-tiba muncul kuota. Ini dibeli ya? Kamu masuk dengan menyamar. Wah, tak heran ini kompetisi teknologi paling elit di negeri naga. Penglihatanmu sangat tajam. Hei bro, jangan takut, gak apa-apa. Kamu berhasil memecahkan soal ini, apapun latar belakangmu. Latar belakang non-akademik, penyamaran, semua masalah. Tak akan jadi masalah lagi, bro. Bergabunglah dengan kami, Asosiasi Anti Hishang. Buat tim denganku, mari menang bersama dalam kompetisi ini. Buktikan pada Pak Qiu bahwa Hishang itu cuma pecundang yang cari popularitas, kau dan aku adalah masa depan baru dunia penelitian. Baik juga, aku kurang paham penelitian. Bisa manfaatkan bantuannya, setidaknya tidak tersingkir di babak pertama. Oke. Aku Youyu. Nianyun baru dapat kabar pasti. Eagle Institute kali ini tidak hanya kirim tim terbaik. Bahkan dekan mereka juga ada di wilayah negeri naga. Dekannya datang sendiri? Tidak mungkin, mereka seharusnya fokus total. Bagaimana mungkin dekan memecahkan masalah milenium? Di saat genting ini meninggalkan Eagle Nation dan menyusup ke negeri naga? Ini pasti ada masalah, aku harus segera kabari Pak Qiu. Akademisi Hisu membuat masalah besar di papan tulis. Soal itu sudah dipecahkan, sepenuhnya terpecahkan. Apa? Siapa yang memecahkan? Jawaban ini benar? Lebih dari benar. Pemecah soal ini benar-benar jenius. Jia.
Dia yang memecahkan masalah milenium. Dia juga ada di sini? Hadirin dan peserta terhormat, selamat datang di tempat final kompetensi sains nasional. Selanjutnya, izinkan saya dengan hikmat memperkenalkan Dewan Juri Final Youyu. Pertama, dari Universitas Nanjiang, di bidang optimasi algoritma, Profesor Zhang Shan yang sangat dihormati. Kedua, dari Universitas Huaking, bidang kecerdasan buatan, figur pemimpin Profesor Sutian. Ketiga, dari Akademi Sains Eagle Nation, yang datang dari jauh, Profesor Hieke. Orang negeri naga yang tak tahu diri, kompetisi sains yang kalian banggakan akan jadi panggung show kekuatan Eagle Institute kami. Terakhir, mari dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang tamu istimewa hari ini, yang kita hormati, Akademisi Su Nyenyun. Ya ampun, akademisi Su masih muda sekali, kelihatannya. Baru sekitar 40-an. Dengar-dengar, suami Akademisi Su adalah orang terkaya di negara naga, Hi Andai. Ini baru pasangan yang serasi. Mari kita sambut dua tim yang lolos ke final. Pertama, peserta dari Eagle Institute, Siti Zhouyu. Tim lainnya adalah kebanggaan negara naga kita, peserta Youyu dan peserta Hijian. Pasti semua sudah tidak asing. Dia adalah Youyu dari negara naga, generasi muda, yang terkemuka di antara para jenius penelitian favorit untuk memenangkan kompetisi ini. Tidak berlebihan kalau bilang Hijian itu yang terbaik di generasi muda. Tapi kenapa milih Youyu yang biasa-biasa aja? Dan cuma numpang lewat. Penggembel. Aku tidak bersalah, cuma mau cari yang jago. Ambil hadiah terus kabur, siapa tahu. Hijian ini ternyata jago banget. Langsung melaju dengan cepat sampai ke final. Kiyu, kau menghancurkan aku. Ini sudah final, hadiahnya belum kelihatan. Ibu. Ah. Aduh. Ibu. Dia kok duduk di kursi juri. Berdandan kayak artis lagi jalan di karpet merah, SSSH. Kalau berkilau di lehernya itu berlian, wah, harganya pasti selangit. Ibu apa? Ya ampun, ini, banyak sekali orang, suasana seperti ini. Masa iya bukan omong kosong? Ini kan kompetisi dengan tingkat tertinggi di negara naga. Setengah dari bos-bos dunia teknologi pada nonton di sini. Kamu harus serius. Saya umumkan final sekarang dimulai. Lihat Youyu ini, biasa numpang lewat sudah biasa. Ini kan final, dia sama sekali tidak berkontribusi pada progress bar. Aduh tolong, ini kan desain algoritma penelitian. Mana aku ngerti, tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Karena kalian berdua bisa sampai final, semoga yang bisa memecahkan masalah milenium ada di antara kalian berdua. Akademisi Su, kapten andalan negaramu, masih pakai algoritma kuno 20 tahun lalu. Yang sudah usang ini. Sepertinya, pertandingan hari ini sudah jelas pemenangnya. Profesor Hieke, kemajuan Longguo sudah jauh melampaui bayanganmu. Hasilnya masih belum pasti. Terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Hijian, hajar mereka. Biar dua orang Rusia ini tahu kehebatan teknologi Longguo. Semangat Hijian. Semangat Hijian. Semangat Hijian. Semangat Hijian. Semangat Hijian. Semangat Hijian Youyu. Semangat Hijian. Semangat Hijian. Kalau bukan karena Youyu kayak orang lamun terus, Hijian sendiri juga bisa imbang. Youyu ngapain sih? Dia mau menyerah begitu saja? Sepertinya ini
batas kemampuan negaramu. Kalau cuma segini levelnya, maka teknologi Longguo akan selamanya tunduk di bawah kakinya Enggua. Para hadirin, ingatlah tujuan utama kompetisi ini. Kreativitas adalah segalanya. Aturan jelas menyatakan peserta yang berhasil membuat terobosan revolusioner selama kompetisi, meski tertinggal, tetap bisa menangkan pertandingan. Akademisi Su benar. Tapi selama 20 tahun, tak ada yang bisa melakukan hal heroik di bawah tekanan final. Dengan batas waktu ketat seperti ini. Bro, ini benar-benar pertaruhan hidup. Kemenangan ada di tanganmu sekarang. Aku? Maksudmu aku? Kekuatan lawan jauh di atas perkiraanku. Aku tidak sanggup sendirian. Tapi soal penelitian sesulit ini, aku benar-benar blank. Di bidang apapun, selama kita bisa buat terobosan revolusioner, itu bisa jadi jurus kemenangan kita. Soal ini menyangkut lompatan revolusioner dalam logika algoritma. Sepanjang hidupku, baru setengah yang kupecahkan. Hari ini, mari kita selesaikan bersama. Nggak perlu ampe segitunya kali. Menang kompetisi. Terus aku masih bisa jadi ketua tim gak nih? Selesaikan soal ini, menangkan pertandingan. Kami dari Asosiasi Anti Hishang baru bisa terkenal setelah pertarungan ini. Dengan begitu, Pak Qiu bisa melihat dengan jelas murid yang dia ambil, Hishang, sebenarnya seperti apa orangnya. Kakak, yang saya khawatirkan bukan ini. Dan saya ini Hishang. Aduh. Untuk gelar akademisi miskin ini, sampai seperti ini. Lagi pula saya pakai topeng, tidak ada yang tahu siapa saya. Menang kali ini, suruh dia pensiun lebih awal dan nikmati hidup. Gelar akademisi yang menyebalkan ini, tidak perlu dipertahankan. Saudara, sukses atau gagal, semuanya tergantung pada langkah ini. Lakukan. Baik. Eyo. Astaga, tidak percaya. Peserta Hijian dan Yoyu mengabaikan persaingan kemajuan algoritma biasa, memilih jalan legendaris itu, melakukan terobosan ilmiah inovatif di tempat. Tidak mungkin, itu. Soal itu, bagaimana mereka tahu keberadaannya? Hahaha. Saya terlalu gugup, Profesor Su. Ini tidak mungkin menjadi langkah terakhir kemenangan negara kalian, kan? Hahaha. Sayangnya, proses soal ini salah total. Dua anak kecil yang tidak tahu diri. Profesor Jeke, pertandingan belum selesai. Masalah milenium, mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan izin untuk hal seperti ini? Masalah milenium. Negara Lang sudah mencapai tingkat ini. Masalah milenium ada di sini, Hijian. Mereka bahkan, jika menyelesaikan soal sebelumnya, tidak akan menang, lagi pula kemajuan kami juga sudah ditembus oleh kalian. Lebih baik, jadikan ini sebagai bobot terakhir. Saya lihat, kalian bisa menang dengan apa? Soal ini kamu salah. Salah. Tidak mungkin. Saya sudah meneliti ini selama bertahun-tahun. Dengarkan saya. Oh Bajitu. Yoyu ini benar-benar lucu. Benar-benar tidak membantu, hanya mengganggu. Lebih baik pergi saja. Saya melakukan semua ini untukmu. Millennium Prize Problems? Ini tidak mungkin. Kamu? Tidak, solusi Millennium Prize Problems di forum. Bukan seperti ini bentuknya. Yoyu ini sedang ngapain sih? Alarpemi Karanya sepertinya ada kakitnya. Solusi Hijian justru sempurna, sayangnya. Hanya dengan ini, tidak bisa menang. 98% dia berhasil memecahkannya. Tapi kenapa sangat berbeda dengan solusi biksu? Hasilnya?
Beberapa langkah terakhir, kenapa berhenti di sini? Cepat. Cepat tunjukkan. Waktu habis, kompetisi berakhir. Mohon juri tentukan hasil akhir. Pertama, kita harus mengakui kontestan Hijian atas terobosan besar dalam algoritma inti. Namun, bobot Millennium Prize Problems diketahui dunia. Meskipun negara Lang tidak sepenuhnya memecahkan, tapi kemajuan terobosan di jalur yang ada, level hasilnya sangat jauh berbeda. Tidak, tapi kami juga memecahkan Millennium Prize Problems. Betul. Youyu juga berhasil memecahkannya. Nah, aku lebih dari siapapun berharap kalian menang. Solusi ini sangat berbeda dengan semua jalur verifikasi Millennium Prize Problems yang kita ketahui. Di sisi lain, negara Lang, pengurutan mereka jelas terlihat. Kiu Lao. Ada apa? Kenapa Qiulau ada di sini? Dekan Jaima, bisakah kau beritahu aku? Apakah alur pemikiran solusi ini benar atau salah? Dekan James, kau adalah dekan Akademi Lang? Xiao Tong, terakhir bertemu masih di perpustakaan sekolah. Kenapa? Kita ditakdirkan tidak bisa menjadi teman? Jalan berbeda. Untuk negara naga, aku rela mati. Hahaha. Dia itu biksu, kan? Sungguh luar biasa. Millennium Prize Problems. Bahkan punya solusi kedua. Dunia berubah karena dia. Bisa dapat hasil seperti ini. Aku tidak punya penyesalan. Orang kaya baru di belakang Qiulau. Dia ayahku. Segala yang terjadi hari ini takkan terlupakan seumur hidup. Momen kejayaan terakhir ini, biarkan aku yang lakukan. Hijian, selamat. Qiulau, aku ketua asosiasi anti Heshang. Tapi hari ini, aku ingin memberikan kesempatan ini kepada saudaraku, Youyu. Dialah yang memecahkan teka-teki yang kau buat dulu. Dan dialah yang menuliskan ide kedua untuk masalah milenium. Qiulau, aku, hahaha. Sudah lama pakai topeng tidak capek ya? Hadiah yang kuberikan padamu. Apakah kau puas? Aku adalah Youyu. Juga Hishang. Dan juga seorang biksu. Aku adalah Youyu, juga Hishang. Dan juga seorang biksu. Sepanjang pertandingan, aku memperhatikan. Hijian, kau sangat kuat. Akademi Sains Naga sangat membutuhkan bakat sepertimu. Penerapan masalah milenium tidak bisa ditunda lagi. Meski kita tidak memiliki hubungan guru-murid, tapi bekerja sama demi masa depan naga. Bukankah itu lebih baik? Benarkah? Benarkah? Nok. Hadiah yang disiapkan kakek untukmu, apakah kau puas? Maksudmu? Aku adalah anak orang terkaya di naga, atau seorang akademisi miskin yang tidak punya apa-apa, atau dari awal sampai akhir. Semua ini adalah rencana kalian berdua untuk membentuk penerus.
Haha. Kalian pasti tidak menyangka orang yang memecahkan masalah milenium yang dianggap sebagai iblis adalah anak kalian yang dari kecil hanya bisa lulus pas-pasan. Anak kesayangan kalian. Tunggu. Mungkinkah jenius matematika dari Universitas Jiang juga anak kalian? Dengan sifat kalian yang sembrono, orang terkaya di Naga berpura-pura menjadi pekerja bangunan, akademisi top. Akademisi top berpura-pura miskin. Kalian hampir merusak masa depan Naga. Nok. Maaf. Ah, ngapain orang tua bicara seperti ini? Sebenarnya, aku merasa nyaman bekerja sebagai tukang baut. Nak, sekarang di rumah kalian, harta karun bisa kalian ambil. Bagaimana? Datanglah ke Akademi Sains Naga. Jadi penerusku. Hei Qiu Lao, soal-soal itu terlalu mudah. Sebenarnya, menurutku, memasang struk dimuaskan.